Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya mau mengajak kita langsung membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 29. Seperti yang saya janjikan di minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Nanti kita akan lihat. Kebaikan Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan atau sudah ditampilkan di depan, kita akan baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini oleh ilham Roh Kudus ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Roma sekitar tahun 50-an Masehi. Tepatnya sekitar tahun 57 Masehi. Bertepatan pas di kepemimpinan Kaisar Nero di Kekaisaran Roma. Siapa itu Kaisar Nero? Adalah seorang kaisar yang pernah memerintah di Roma yang terkenal dengan kebengisannya dan yang terkenal dengan pembantaiannya terhadap orang-orang Kristen. Dan salah satu alasan bagi Kaisar Nero membantai orang Kristen pada saat itu, ketika Kaisar Nero merindukan sebuah perubahan kota di Roma atau mau menjadikan kota itu menjadi kota yang baru, kemudian dia membakar kota Roma. Kebakaran itu terjadi sekitar 39 hari. Dan ada tempat kota besar yang pada saat itu yang mengalami kebakaran yang sangat luar biasa dan jemaat Roma benar-benar terlunta-lunta pada saat itu. Tapi Bapak Ibu, ketika orang meminta pertanggungjawaban kepada Nero karena sebagian orang tahu bahwa dia yang membakar kota itu, kesalahan itu dilimpahkan kepada orang Kristen dan dituduh bahwa orang-orang Kristen lah yang membakar kota Roma. Sehingga orang Kristen pada saat itu benar-benar hidup di bawah penganiayaan, tekanan. Nah, pada situasi-situasi atau di zaman-zaman pemerintahannya itu, Roh Kudus menggerakkan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Yang isinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tidak terlalu yakin kalau saya hidup pada saat itu, di dalam kondisi seperti itu, intimidasi demi intimidasi yang terjadi bukan sekedar intimidasi tapi penganiayaan kepada orang Kristen. Lalu saya akan tetap bisa berkata bahwa Tuhan baik. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa gitu lah. Tapi saya sendiri saya tidak jamin. Kalau pada saat itu saya ada dalam situasi yang serba kacau itu, yang penuh tekanan, penuh penganiayaan itu, tapi masih bisa berkata Tuhan baik. Namun ada sebuah penghiburan yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan kepada jemaat di Roma pada saat itu yang sedang mengalami situasi sulit. Di mana Roh Kudus berkata kepada jemaat itu melalui Rasul Paulus bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, saya tertarik dikatakan dengan mengasihi Dia. Artinya
kebaikan Tuhan itu benar-benar ada secara universal dan kebaikan itu selalu tersedia bagi siapapun yang memerlukannya. Tapi dari kalimat ini kita diberi sebuah pengertian bahwa ternyata pada akhirnya tidak semua orang yang akan mengalami kebaikan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Dia yang benar-benar akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita sudah sering mendengar itu dan belajar di tempat ini, bahwa untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita harus memiliki sebuah hubungan pribadi yang baik dengan Dia. Dan sudah banyak ayat-ayat kita pelajari dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan, termasuk Daud di dalamnya. Sebab dengan hal itu kita akan mengenal Dia dengan benar. Dan jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengerti rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Jadi ternyata Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan itu, firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, di dalam kehidupan mereka, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kita lihat pada saat itu situasinya sangat tidak enak dan tidak baik, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan ada di sana untuk mendatangkan kebaikan. Apa sih yang dimaksud dengan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Kalau dari teks asli berbahasa Yunani itu saudaraku, itu diartikan seperti ini. Bahwa Allah ikut campur tangan, Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu, kemudian bekerja sama satu sama lain untuk mendatangkan suatu kebaikan. Jadi semua hal yang ada itu Allah turut bekerja di sana, membuat segala hal itu bekerja secara bersama-sama untuk menghadirkan kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Dia. Nah, itu sebabnya kita mau belajar pada saat ini, dalam hal apa saja kebaikan Allah ini berlaku dan bisa hadir. Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kebaikan Allah itu hadir di dalam mengatur sistem, semua sistem untuk mendatangkan kebaikan. Atau Allah mengatur dan turut bekerja dalam sistem untuk mendatangkan kebaikan. Minggu lalu kita singgung sedikit. Contohnya Bapak Ibu, bahwa kebaikan Allah itu terlibat mengatur semua ekosistem yang ada di planet manapun itu, termasuk di bumi yang kita diami ini. Tuhan turut mengatur rotasi bumi. Berapa putaran per sekian detik, Tuhan punya acara di sana. Tuhan juga hadir dan ikut mengatur sistem siang dan malam. Ada siang, ada malam. Ada musim kemarau, ada musim hujan, dan lain sebagainya. Tuhan ada di sana. Dan Dia mengatur itu sedemikian rupa. Tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan tidak mengatur antara siang dan malam. Lalu selama 1 bulan kita mengalami kegelapan terus gitu loh. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu baca di kitab Keluaran, berapa malam kegelapan itu? Yang dilakukan oleh Musa, wah itu udah menjerit semua Mesir. Karena terjadi gelap gulita di sana. Apalagi kalau sampai Tuhan tidak atur sehingga selama 1 bulan penuh kegelapan. Waduh saudara, bangkrut semua perusahaan, tahu enggak? Kita tidak bisa kerja, kerjanya mau tidur melulu, bangun tidur makan, bangun tidur tetap tidak melihat terang, ada apa ini, sampai kapan ini, kan begitu saudara. Dan yang menarik dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Yang kadang-kala menurut kita ini kok begini ya. Tempoh hari kita sempat mengalami banjir lagi, semila saya katakan ya, dibanding dengan dulu-dulu itu. Itu udah banyak di antara kita deg-degan, banjir lagi. Ada lagi berita dari BMKG berkata, kemungkinan sampai tanggal 1 September, waduh udah begitu ada orang. Tapi dengar baik, kalau kita coba memahami Tuhan, di situ pun Tuhan turut bekerja. Yang saya lihat agak mengerti kebaikan Tuhan di masa-masa banjir itu anak-anak.
Anak-anak sekolah minggu sekaligus anak-anak PAUD kita itu ngomong sama gurunya begini, airnya sudah habis, nggak bisa lagi kita main katanya. Karena waktu banjir itu halaman mereka penuh dan mereka senang gitu loh. Mereka benar-benar mengucap syukur itu karena mereka merasakan kebaikan Tuhan di situ, saudara. Mamanya yang shock. Karena setelah itu harus bersih-bersih semua. Mungkin disertai dengan omelan, disertai dengan gerutuan. Tapi anak-anak, Tuhan baik. Itu kata mereka, saudara. Jadi perhatikan, di dalam segala sesuatu itu benar-benar, di dalam semua sistem itu benar-benar Allah ada di sana, mengatur untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita belum mengerti, tapi percayalah pasti ada maksud Tuhan yang baik di sana. Kalau tidak, Tuhan tidak izinkan terjadi. Nah yang kedua Bapak Ibu, dalam hal apa saja kebaikan Tuhan itu bekerja. Kita lihat Allah memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Jadi kebaikan Tuhan itu bisa bekerja di dalam segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Semua kejadian atau peristiwa dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekaligus untuk menggenapi rencana-rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Alkitab banyak sekali mencatat contoh itu. Contohnya, Yusuf harus hadir di Mesir, mendahului saudara-saudaranya, di mana Alkitab berkata, pada akhirnya dia berkata begini kepada saudara-saudaranya, iya, mungkin menurut kamu perbuatan itu jahat, kamu menjual saya. Tapi ketahuilah, Tuhan yang mengutus saya mendahului kamu ke Mesir untuk memelihara sebuah bangsa yang besar ini. Yusuf harus melewatinya dulu untuk memelihara bangsa pilihan Allah itu. Kemudian Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego harus hadir sebagai tawanan di Babilonia pada saat itu hanya untuk memperkenalkan nama Tuhan di Babel. Yusuf harus masuk ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke perapian. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa yang Alkitab katakan setelah peristiwa-peristiwa itu? Raja Babel berkata demikian. Setelah Daniel keluar dari gua singa berkata demikian. Tidak ada orang yang bisa beribadah kepada Allah lain kecuali kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Perhatikan itu. Demikian halnya yang terjadi juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka keluar dari perapian itu. Apa yang dilakukan kepada mereka? Orang-orang itu semua promosi. Dan ujung-ujungnya selalu memperkenalkan nama Tuhan di sana. Di sebuah negara penyembah berhala itu. Bapak Ibu lihat. Bahwa Tuhan itu benar-benar bisa memakai segala cara untuk mendatangkan kebaikannya dan menggenapi rencananya. Kemudian kita ke perjanjian baru. Hanya untuk memenangkan satu keluarga. Tuhan izinkan Paulus masuk penjara di Filipi. Pertemuan Paulus dengan kepala penjara di Filipi itu di penjara. Ketika Paulus Tuhan izinkan masuk ke sana bersama Silas. Mereka ditangkap karena pemberitaan Injil, lalu mereka digebukin. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Tengah malam itu kata Alkitab di Kisah Rasul 16. Mereka hanya menaikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba malam itu terjadi gempa bumi, seperti gempa bumi. Bergoncang semua penjara, engsel-engselnya lepas. Semua terbuka. Ketika kepala penjara melihat kejadian itu, lalu dia berupaya mau bunuh diri. Karena dia pikir semua tahanan sudah melarikan diri. Tapi Paulus berteriak dan berkata, jangan lakukan itu, karena kami semua masih ada di sini.
Ketika mereka bertemu face to face, kepala penjara katakan demikian, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan dan berilah dirimu dibaptis. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Bapak Ibu perhatikan. Saya percaya kalau kita pada saat itu ada dalam posisi begitu, sekali lagi belum tentu kita berkata Tuhan tetap baik. Tapi lihatlah, Tuhan sanggup memakai segala cara untuk mendatangkan kebaikannya dan menggenapi janji-janjinya di bumi ini dan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita lihat klimaksnya dalam kehidupan Yesus. Yesus harus mati di kayu salib tergantung kehabisan darah, lalu mati. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran. Sehingga kita berkata, setiap orang yang percaya kepada karya pengorbanan Kristus di kayu salib itu, dan setiap mereka yang mau percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka semua diampuni. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dibersihkan seputih bulu domba. Oleh karena apa? Ada satu pribadi yang rela naik ke kayu salib supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang menurut saudara agak sulit, jangan cepat-cepat putus asa. Jangan cepat-cepat mengeluh. Tapi coba belajarlah cooling down. Belajarlah merenung, belajarlah mempelajari firman. Berdoalah, tanya Tuhan ada apa ini. Karena saya percaya itu tidak secara kebetulan terjadi. Tapi semua itu atas seizin Tuhan, dan Tuhan memiliki sebuah rencana dan indah di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Dia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Tuhan Yesus menentukan batasan-batasan dalam hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi kebaikan Tuhan itu nyata di dalam batasan-batasan hidup kita, bahkan kelemahan-kelemahan kita, supaya kita menjadi serupa dengannya. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan dandanin kita. Salah satu contoh. Tuhan tetapkan manusia kalau mengandung itu 9 bulan, betul ya? Betul ya ibu-ibu ya? Betul ya, masalahnya saya belum pernah ngandung itu loh. Betul ya? 9 bulan ya, kalau saya dengar kalau laki-laki 9 bulan 10 hari gitu loh. Nah, lalu kalau lahir pun yang lazim itu 1 orang. Kalau kembar 2, itu rasanya wow gitu loh. Apalagi kalau kembar 3 sampai kembar 7, itu dunia udah gempar, dunia persilatan. Udah gempar itu kalau sampai seperti itu. Artinya saya mau katakan demikian. Tuhan izinkan itu. Tuhan sudah setting sedemikian rupa. Karena apa? Supaya perjalanan hidup manusia ini tetap terkontrol. Saudara bisa bayangkan, kalau seandainya ibu-ibu melahirkan anak, sama seperti ikan menetas telurnya. Kalau ikan itu menetas telurnya kira-kira berapa banyak? Ratusan, bisa ribuan. Bayangkan kalau seorang ibu-ibu melahirkan ratusan anak yang dilahirkan. Lalu berapa banyak yang lahir setiap hari? Halo? Bisa-bisa manusia makan manusia. Betul enggak? Betul enggak saudara? Dan melahirkannya itu ya paling sekali dalam setahun itu. Kalau hewan bisa beberapa kali dalam 1 tahun. Karena apa?
untuk kebaikan manusia. Kalau tidak nanti tidak cukup untuk kita. Semua diatur sedemikian rupa. Amin. Ada yang pernah riset ikan itu berapa kali menetas dalam 1 tahun? Kalau cuma sekali, saya yakin tidak cukup untuk konsumsi manusia. Jadi perhatikan bagaimana cara Tuhan itu mengatur semuanya. Perhatikan. Bahkan di dalam keterbatasan kita, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk tetap menjaga manusia yang adalah makhluk sosial ini, supaya secara sosial, sosialisasi mereka tetap terpelihara. Kita semua sama di mata Tuhan, amin. Tapi memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bapak Ibu tahu tujuannya untuk apa? Alkitab berkata supaya kita saling melengkapi. Sedangkan situasinya seperti itu, begitu mudah untuk orang tertentu menyombongkan diri. Merasa sudah tidak perlu orang lain. Padahal kalau disurvei masih penuh dengan keterbatasan. Apalagi kalau kita tidak memiliki keterbatasan lagi. Apakah bumi ini tidak dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkakan? Ayo. Itu sebabnya kelebihan si A akan menjadi kekurangan bagi si B. Tapi kelebihan si B akan memperlengkapi kekurangan si A. Tujuannya apa? Supaya semua berjalan dengan harmonis, mendatangkan kebaikan. Amin. Dan kita tidak perlu iri satu dengan yang lain. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita kelola dengan baik. Maka lihat, Tuhan akan buat kita maksimal di sana. Saya kadang-kadang jujur Bapak Ibu, kadang-kadang tidak selalu sih. Sekarang ini kan udah 1,5 tahun lebih kita berjalan bersama dengan pandemi COVID ini. Di Indonesia itu sendiri, berapa ribu yang meninggal. Tapi kadang-kadang saya berpikir demikian. Coba dihadirkan bersama dengan data berapa banyak orang lahir setiap hari. Bahkan kadang saya berpikir demikian. Penduduk dunia sekarang 7, sekian M. Kalau seandainya tidak terjadi pandemi ini lalu terjadi pelipat gandaan, kira-kira gimana? Tahukah Bapak Ibu? Semakin bertambah populasi manusia, kejahatan semakin bertambah. Ayo. Waktu beberapa minggu yang lalu saya pergi ke salah satu desa karena ada mantan anak rohani kita menikah di sana. Mereka tinggal di Betang, kita berbincang-bincang. Jadi mereka katakan demikian, zaman dulu kekeluargaan begitu erat di sana. Kalau ada satu keluarga yang pergi ke ladang lalu tiba-tiba dapat 1 ekor rusa, itu akan dipanggil sekampung-kampung lalu dibagi tiap pintu. Iya, dapat 1 ekor babi dibawa nanti dibagi. Jadi benar-benar rasa solidaritasnya di sana itu ke keluarga tinggi sekali. Terus saya tanya, sekarang gimana Pak? Masih ada sih nak, tapi udah sangat tipis. Kalau orang dapat babi, dapat rusa udah mulai dikiloin gitu loh. Orang datang ke sana berapa sekilo, udah gitu hitungannya. Rasa kekeluargaan itu mulai. Karena apa? Orang mulai berpikir begini, nanti besok saya makan apa? Besok dapat, karena apa? Populasi bertambah. Jadi makanya sekarang saya berpikir ke sana. Jangan-jangan semua Tuhan izinkan ini untuk menyeimbangkan ekosistem ini. Kalau enggak, kita tidak tahu seperti apa kekacauan ini akan terjadi. Betul sih, sekian banyak meninggal, tapi yang lahir berapa banyak? Ya toh? Iya dong, kita harus pikirkan ke sana gitu loh. Nah, di situ saya bisa melihat benar-benar di dalam keterbatasan yang ada pada kita pun Allah turut bekerja di sana. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Emangnya kenapa Pak? Ayat 29-nya keren sekali berkata demikian.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ternyata ada target dari Tuhan. Orang-orang yang dipilihnya dari semula itu telah ditetapkan dari semula supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah goalnya Tuhan. Sehingga dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan supaya setiap kita yang mengasihi dia itu, target akhirnya itu kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu paham ini, kalau kita paham, waduh, dalam situasi apapun, seperti apapun kondisinya, kita tetap bisa berkata, Bapa Engkau baik bagiku. Aku tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Sekali lagi, mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi saya percaya ada saatnya di mana Tuhan akan membawa kita sampai kepada titik pengertian itu. Sehingga kita benar-benar bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Dia. Dan percayalah, janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika Ia berjanji, Alkitab berkata, Dia tidak memberikan harapan-harapan palsu. Tidak. Dia tidak ngeprank saudara, tidak. Ketika Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Itu sebabnya teguhkan hati saudara. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang baik. Dan tetaplah mengucap syukur. Maka saya mau katakan, saya berani katakan, engkau adalah orang yang akan menerima janji itu. Yang mau dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Haleluya.